Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nentra, sudah nonton film KKN Desa Penari belum? Sekarang film ini sudah menjadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Jadi yang belum nonton jangan ketinggalan ya. Oh ya, film ini diangkat dari kisah nyata. Sebelum dijadikan film, 2 tahun sebelumnya itu sudah viral di Twitter tentang kisah KKN di Desa Penari. Penulis cerita ini, yaitu Simple Man, sengaja merahasiakan lokasi tempat kejadian. Nama Desa Penari adalah nama yang disamarkan, sementara kotanya adalah kota B. Nah, dari sini karena sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakan, muncullah ketertarikan dari masyarakat untuk mencari di mana sih sebenarnya lokasi dari peristiwa KKN di Desa Penari. Mari kita bahas lebih lanjut hanya di Lentera Misteri. Dengan alasan untuk melindungi narasumber dan juga keluarga korban, Simple Man merahasiakan baik nama toko maupun tempat kejadian maupun universitas dari toko-toko itu dari masyarakat. Semuanya disamarkan. Seperti nama kota, dia hanya menyebutkan kota B atau kabupaten K yang ada di Jawa Timur. Kemudian asal universitasnya dia hanya menyebutkan dari kota S. Nah, selain itu Simple Man juga memberikan clue-clue tentang lokasi yang ada di Desa Penari. Nah, berangkat dari clue-clue inilah akhirnya netizen di Indonesia rame-rame mencari mengulik di mana sih lokasi ini. Dari banyaknya perkiraan lokasi Desa Penari, itu yang paling banyak itu mengarah kepada tempat wisata yang bernama Rawabayu. Rawabayu ini berada di Desa Bayu, Kecamatan Songong, Kabupaten Banyuwangi. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh Menteri BUMN kita, yaitu Pak Erick Thohir. Dalam postingan di Instagramnya, dia mengundang pengelola dari tempat wisata Rawabayu, yaitu Pak Sudirman. Nah, di postingan itu Pak Sudirman menceritakan bahwa memang benar pada tahun 2009 itu ada mahasiswa yang KKN di daerah situ dan terjadi 2 korban mahasiswa yang meninggal. Nah, dari situlah netizen yakin bahwa sebenarnya lokasi dari KKN di Desa Penari itu ada di Rawabayu. Namun hal ini dibantah oleh penulisnya, yaitu Simple Man, di channel YouTube Raditya Dika. Dia mengatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Rawabayu dengan kisah yang dia ceritakan di KKN Desa Penari. Ya, memang banyak sekali lokasi-lokasi yang diperkirakan oleh netizen itu adalah lokasi KKN di Desa Penari. Namun menurut Simple Man, dari perkiraan netizen ada yang benar, namun banyak juga yang salah. Demikian juga sutradara dari film KKN Desa Penari, Awi Suryati, yang mengatakan bahwa lokasi KKN Desa Penari bukanlah di Rawabayu. Selain Desa Bayu, tempat wisata Rawabayu, ternyata ada juga tempat lain yang diperkirakan menjadi lokasi dari tempat kejadian KKN di Desa Penari, yaitu di sekitar Gunung Gumitir. Tempatnya di Kampung Pegunungan Gunung Gumitir. Kampung ini adalah kampung peninggalan zaman Belanda. Jadi
Jadi kampung ini dulunya itu ditempati oleh karyawan atau pekerja dari perkebunan milik Belanda. Alasan netizen memperkirakan ini adalah lokasi tempat kejadian di Desa Penari, karena di tempat ini ada patung besar, yaitu seorang penari gandrung. Namun sebenarnya patung ini adalah patung selamat datang untuk masuk ke Kabupaten Banyuwangi, karena Banyuwangi sendiri kan dikenal dengan penari gandrungnya. Namun banyak juga netizen yang meragukan kalau tempat ini adalah tempat kejadian peristiwa KKN di Desa Penari. Dimanakah tempat lain selain Rowobayu dan Gunung Gumitir? Selain itu ada juga yang memperkirakan kejadian ini adalah ada di Kecamatan Glenmore, tepatnya di Dusun Sugiwaras, Desa Bumiharjo. Alasan kenapa tempat ini diduga menjadi tempat KKN Desa Penari, karena di sini terdapat pertitaan yang lokasinya itu mirip dengan yang diceritakan di cerita Simple Man di KKN di Desa Penari. Namun lagi-lagi netizen juga meragukan lokasi ini menjadi lokasi tempat kejadian itu, karena berdasarkan catatan administrasi perangkat desa tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa di desa ini itu pernah ada mahasiswa yang KKN. Jadi ini diragukan kebenarannya. Simple Man sendiri mengatakan di ceritanya, di dalam klarifikasinya di channel YouTube-nya Raditya Dika, bahwa memang dalam mengisahkan cerita ini ada yang dia tambahi dan juga ada yang dia kurangi. Contohnya di cerita itu hanya ada 6 mahasiswa yang mengikuti program KKN. Namun pada kenyataannya itu ada 14 mahasiswa bersama dengan dosen pembimbingnya. Selain itu ada juga cerita yang dikurangi atau dihilangkan, karena menurut Simple Man kalau ini diceritakan itu lebih banyak tidak masuk akalnya karena saking misteriusnya. Apapun itu lokasinya di mana sampai sekarang masih menjadi misteri. Hanya Simple Man dan mungkin sutradara dari film KKN Desa Penari yang tahu lokasi sebenarnya ada di mana. Tapi kita jangan lupa, misi awal dari sang penulis ini adalah ada pesan yang ingin dia sampaikan, yaitu apabila kita pergi ke suatu tempat atau ke suatu daerah, apalagi kita di situ hanya sebagai tamu, itu sebaiknya kita menghormati adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Karena kalau kita tidak bisa menghormatinya, itu dampaknya akan kembali kepada kita. Sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik like dan komen di bawah. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.